Pernah nggak khawatir akan investasi kita yang tujuannya sampai 15 tahun ke depan? Apakah nanti sampai sejauh itu investasi kita bakal cuan atau boncos? Nah, ini juga yang dirasakan sama salah satu teman kita, yaitu nih, Anto tukang review. Hyung cakep. Waduh, jadi malu nih, jarang-jarang ada yang bilang saya cakep. Please review Bahana Primavera 99 kelas G. Ditunggu next video. Kebetulan Bahana Primavera dan Sukor berimbang adalah dana pensiun saya untuk 15 tahun ke depan. Nah, jadi si Anto tukang review minta saya nge-review reksadana Bahana Primavera 99 kelas G untuk 15 tahun ke depan. Tukang review minta di-review. Oke, jadi tidak berpanjang lebar lagi, seperti biasa kita tunjukin dulu layar bibitnya di sini ya, udah keluar. Dan oke, saya tahu mau update portofolio kan. Kemarin kan saya ada bilang saya tuh waktu beli yang pas tinggi-tingginya itu bagaimana sih keadaannya sekarang. Oke, sekarang posisinya obligasi saya masih plus ya, di sekitar 4%-an. Ini FR saya ya. Lanjut lagi untuk yang saham ini untuk bener teman-teman, emang ya kalau udah beli di pucuk ya akhirnya minus juga 1,52%. Gimana dong Yung? Ya nggak apa-apa, nanti tetap aja rutin invest dan lihat terus ya perkembangannya ya. Kemudian lanjut lagi ya ke ini Sukor Invest Citra Dana Berimbang plus 2,73%, ini yang lebih menyejukkan hati ya. Oh ya teman-teman, saya juga ada comot dikit-dikit saham ya teman-teman ya. Ini sekarang plus ya, 1 plus 4,94%, 1 plus 0,32%. Lumayan lah, dapat 50.000 bisa makan ya. Makan geprek kenyang juga kok. Oke, lanjut lagi. Tadi nge-review apa kita? Reksadana saham kan ya. Reksadana saham. Bahana apa tadi ya? Ini dia Bahana Primavera 99 kelas G yang ditanyakan oleh Anto tukang review. Oke. Sekilas kita langsung saja masuk ke pokok materi. Kalau yang namanya kita ngomong tahun 15 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, tapi saya ingatkan ya teman-teman ya, ini disclaimer on dulu ya. Saya juga nggak bisa memprediksi, saya juga nggak bisa ngeramal, tapi ini berdasarkan analisa yang terjadi saat ini ya. Jadi ya disclaimer ya seperti itu. Lanjut ya teman-teman ya, kita langsung saja lihat grafiknya yang all. Kenapa? Karena dia ngomongannya tuh 15 tahun ya. Itu udah panjang, jadi kita harus lihat kinerjanya dari ada sampai sekarang ya. Ini dari kapan ini ya? Ini kira-kira dari 2020, berarti kurang lebih sudah 13 tahun ya. Benar nggak? Ini 2020 berapa nih teman-teman? Ini HP saya kecil nih, yang mau sumbang iPhone mungkin boleh teman-teman, biar lebih enak. Ini 14 April 2020, berarti sudah lebih dari 13 tahun ya teman-teman ya. Tinggal 2 tahun lagi nih targetnya tercapai. Nah, selama pergerakan ini dapat kita lihat ya teman-teman, ini plus 27,92% ya. Tapi kalau saya lihat grafiknya ya teman-teman ya, untuk pergerakan NAV-nya rata-rata dia tuh agak sideways ya. Jadi kalau mau dibilang ya teman-teman ya, langsung kalau ada poin-poin yang penting dicatat saja. Kalau yang nggak penting dicatat juga nggak apa-apa, nanti juga dilihat kembali ya. Oke. Jadi kalau dibilang, saya mau bilang kalau 15 tahun dengan grafik seperti ini teman-teman, saya bisa katakan ini cuan ya. Karena ini lebih cenderungnya naik sideways ya. Tertingginya di 1350 ya di sini ya. Belum pernah lebih tinggi daripada kisaran di angka-angka seperti ini. Lihat tuh. Dia naik kemudian turun lagi. Sekarang lagi posisinya akan naik lagi. Kalau ditanya cuan nggak Hyung? Cuan kalau 15 tahun ke depan, tapi nggak maksimal. Menurut saya ya, ini menurut saya ya. Ini dari poin pertamanya, dari poin yaitu adalah NAV-nya. Bagaimana dengan AUM-nya, pergerakannya? Seperti biasa, kalau suatu reksadana menarik itu pasti banyak yang invest. Kita lihat dari all-nya ini sangat menarik teman-teman. Dari awalnya yang 1, sekian T, sekarang sudah jadi 2 T ya. Kalau dari bawah sampai atas ini udah mau naik 2 kali lipat ya. Posisi sekarang 1,9 T. Membangun sekitaran 70% ya untuk 13 tahun ya. Dan ini dananya udah gede banget ya. Jadi menurut saya kepercayaan investor terhadap reksadana ini cukup tinggi. Lanjut lagi, kepijit back pula. Lanjut lagi ya teman-teman ya. Kemudian kita scroll agak ke bawah, CAGR-nya 8,14%, drawdown-nya itu paling dalam 18% ya. Expense ratio dan sebagainya saya kurang lihat ya. Dan minimum pembelian itu 100.000, ini dicatat juga ya. Bank penampung Stanchart, berarti kalau penjualan udah pasti kena ya biaya transfer antar bank. Ada yang punya rekening Stanchart nggak di sini? Coba tulis di komentar. Ada Yung. Jadi kalau saya pakai ini nggak kena biaya transfer. Oke, nggak apa-apa. Untuk biaya investasi gratis dan gratis ya teman-teman ya. Ini untuk biasanya sahamnya 95,5%.
Kemudian likuiditas berarti yang cepat seperti kas, ya, deposito dan sebagainya ya, itu 1,1% dan obligasinya 3,3%. Dari top holdingsnya kita lihat ada 1, 2, 3, 4 perbankan besar, BBCA, BBRI, BMRI, BBNI, seperti yang saya post di polling kemarin. Ada yang nanya nih, kalau punya 1 juta mau investasi ke saham yang mana? Nah, itu ada pollingnya, teman-teman juga boleh isi ya pollingnya ya, kalau teman-teman punya cash seperti itu. Lanjut teman-teman, saham yang lainnya ada Telkom, ASI, Antam, Medco, ada FR 0063 ya, dan ada MDKA. Ini untuk switchingnya. Dan kita lihat untuk fun fact sheet-nya. Fun fact sheet langsung kita ambil yang April saja ya. Kita buka dulu. Oke, dan di sini oke, Adobe. Oke, kita tunggu sebentar. Dadadadang. Oke. Ini dia fun fact sheet untuk periode April oleh Bahana Primavera 99 kelas G ya. Di sini saya langsung fokuskan karena ada yang menarik, teman-teman. Apa sih yang menarik? Di sini dia ada kasih tahu porsinya, teman-teman. Teman-teman bisa lihat efek dalam portfolio top 10. BCA menempati posisi tertinggi, disusul BRI, Bank Mandiri, Telkom, baru BNI. Jadi kalau posisinya besar kayak gini, dipastikan kalau saham-saham perbankan pada naik, ini reksadana pasti cuannya banyak ya. Jadi kalau lihat momentum, oh bank-bank gede, big banks lagi naik, nah Bahana Primavera ini pasti cuan gede. Soalnya porsi yang gedenya tuh 3 topnya tuh bank gede semua ya, baru disusul Telkom dan BNI. Sisanya di bawah 5%. Oke teman-teman, ini menarik menurut saya karena jarang ada yang memperlihatkan persentase pada top holdingsnya. Lanjut lagi teman-teman, saya ingin teman-teman lihat mengenai grafik. Lagi-lagi sebenarnya grafik itu paling enak kita untuk melihat kinerja. Seperti yang teman-teman ketahui, kalau Bahana Primavera 99 kelas G ini grafiknya itu garisnya warna merah, sedangkan yang warna abu-abu indeks LQ45 ini dari April 2020 sampai April 2023 sampai April 2023, benar ya, berarti kurang lebih pas 13 tahun ya. Ini kan fun fact sheet yang April. Dari sini sebenarnya ingin saya katakan tanpa mengurangi rasa hormat, kayaknya ada salah, tanpa menjelekkan suatu produk, iya itu benar. Saya sedikit agak kurang enak kalau misalnya melihat kinerja dari suatu reksadana itu lebih rendah ketimbang tolak ukurnya. Kenapa? Karena investor itu kan inginnya kan cuan ya. Itu nggak munafik, nggak mau dong. Saya mau investasi 15 tahun ke depan ya. Harapan saya yang total investasi saya total investasi saya yang awalnya 100 juta nanti 15 tahun kemudian jadi sisa 50 juta. Nggak ada yang kayak gitu kan. Nggak ada investor yang mau kayak gitu. So teman-teman, saya lihat kalau untuk secara kinerjanya 13 tahun ini memang dia mengalami kenaikan seperti yang kita lihat plus 27%. Tapi kinerjanya malahan kalah dari indeks LQ45. Nah teman-teman, jadi itu merupakan review singkat mengenai reksadana saham Bahana Primavera 99 kelas G. Terus apa yang bisa saya simpulkan ya. Tapi ingat, ini adalah analisa saya, please disclaimer terlebih dahulu. Oke. Poin pertama, untuk investasi 15 tahun yang diterapkan oleh Anto tukang review dan memilih reksadana saham, menurut saya itu sudah tepat. Karena memang butuh waktu yang cukup panjang untuk membentuk suatu portofolio terutama di reksadana saham. Kemudian patut kita lihat tadi, kalau boleh saya menyarankan ya, memang sih dia ada sukor investasi teradana berimbang juga di reksadana campuran seperti saya. Ya kalau saya melihat kinerjanya seperti itu, tapi nggak menutup kemungkinan dia mungkin beberapa tahun kemudian bisa jadi glowing up, lebih gede, lebih tinggi ya kinerjanya ketimbang sekarang. Karena di minimum pembeliannya yang sangat kecil, cukup 100.000 saja. Alangkah baiknya mungkin Anto bisa memilih reksadana saham lainnya sebagai diversifikasi juga ya. Kenapa? Karena kalau kita masuk poin berikutnya, seperti yang saya sampaikan, saya kurang sreg melihat kinerjanya yang di bawah tolak ukur, yaitu di bawah LQ45 ya, seperti itu. Kalau misalnya ditanya cuan atau enggak, di awal saya juga udah bilang dengan grafik yang seperti itu ya, sideways seperti itu, seharusnya potensi cuannya dapat, tapi enggak maksimal. Ya teman-teman, jadi itu merupakan review saya mengenai investasi 15 tahun ke depan pada reksadana Bahana Primavera 99 kelas G. Ingat, ini merupakan opini saya pribadi. Bagi teman-teman yang mungkin mau menambahkan atau punya
point of view yang lain, silakan tulis di komentar. Hyung, kalau saya gini, pendapat saya gini. Silakan, kita bebas berkomentar dan kita saling sharing bersama di komentar. Oh ya teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton sampai di sini. Kalau teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like dan bagikan ke teman-teman yang lain. Ini loh contohnya kalau misalnya mau investasi 15 tahun ke depan. Oke teman-teman, jadi sebelum video ini berakhir, mungkin teman-teman mau nonton video lainnya yang di sini. Dan apabila teman-teman penasaran dengan video-video saya selanjutnya, subscribe saya di sini. Oke? Sampai berjumpa di video selanjutnya.